Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Sinta dari kelas A2 NIM 22811130078. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan teori konseling behavioristik dalam proses bimbingan dan konseling sebagai tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumiandari MAG. Pembahasan pertama adalah tentang teori dasar behavioristik. Dalam pandangan behavioral, kepribadian manusia itu hakikatnya adalah perilaku-perilaku dibantu berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya, berupa interaksi antara individu-individu dengan lingkungan sekitarnya. Tidak ada manusia yang sama, karena kenyataannya manusia memiliki pengalaman yang berbeda dalam kehidupannya. Konsep dasar behavioristik. George dan Christiani menyatakan bahwa konseling behavioristik dalam menjalankan fungsinya berdasarkan atas asumsi-asumsi berikut. 1. Memandang manusia secara intrinsik, bukan sebagai baik atau buruk, tetapi sebagai hasil dari pengalaman yang memiliki potensi untuk segala jenis perilaku. Yang kedua, manusia mampu untuk mengkonsepsikan dan mengendalikan perilakunya. Ketiga, manusia mampu mendapatkan perilaku yang baru. Keempat, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain, sebagaimana perilakunya juga dipengaruhi oleh orang lain. Karakteristik konseling behavioristik. Pertama, berfokus pada tingkah laku yang tampak. Selanjutnya, cermat dan operasional dalam memutuskan tujuan konseling, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik, dan penilaian objektif terhadap tujuan konseling. Selanjutnya adalah asumsi tingkah laku bermasalah. Yang pertama, tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Kedua, tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Ketiga, manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Yang terakhir, seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar dan juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Jadi, apa sih pendekatan behavioristik itu? Menurut Gerald Corey menjelaskan bahwa behavioristik adalah pendekatan konseling dan psikoterapi yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku. Dalam pandangan konseling, behavioristik ini termasuk dalam pendekatan yang klinis yang dapat menangani kompleksitas masalah konseling mulai dari kegagalan individu untuk belajar, merespon secara adaptif, dan mengatasi masalah neurosis. Adapun aspek penting dari pendekatan behavioristik ini adalah perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. Definisi dari konseling behavior. Konseling behavior adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri konseli tersebut.
Konseling behavior merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah-masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. John B. Waston sebagai salah satu penggagas aliran behaviorism mengemukakan dalam teorinya bahwa perilaku, kebiasaan, dan kepribadian kita ini dibentuk dari pengalaman dan lingkungan, bukan merupakan faktor genetik maupun faktor alam bawah sadar yang berpengaruh kepada perkembangan manusia. Nah, selanjutnya sejarah pendekatan behavior berdasarkan tokoh-tokoh penggagas dari teori tersebut. Konseling behavior saat ini dapat dipahami dengan memperhatikan 4 bidang pokok perkembangan. Yang pertama adalah classical conditioning, kedua adalah operant conditioning, ketiga social learning theory, dan yang keempat adalah cognitive behavior counseling. Pertama ada classical conditioning, yaitu tahapan proses belajar di mana stimulus netral dikemukakan secara berulang dengan stimulus yang menimbulkan respon tertentu secara naluriah sehingga stimulus netral tersebut akhirnya menimbulkan respon yang diharapkan atau responden conditioning. Tokoh conditioning klasik adalah Ivan Pavlov yang mengilustrasikan classical conditioning melalui percobaan dengan seekor anjing. Yang kedua, operant conditioning, yaitu jenis belajar di mana perilaku semata-mata dipengaruhi oleh akibat yang menyertainya. Tokohnya adalah B.F. Skinner. Nah, kedua jenis belajar tersebut tidak memasukkan konsep-konsep mediasi dalam hal ini, proses berpikir, sikap, dan nilai. Yang ketiga, pendekatan belajar social learning theory dikembangkan oleh Albert Bandura, bersifat interaksional, interdisipliner, dan multimodal. Selanjutnya adalah cognitive behavior counseling, yaitu mengintegrasikan dua pendekatan yakni terapi kognitif dan terapi perilaku atau behavior. Salah satu tokohnya adalah Aaron Beck. Perilaku dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa stimulus, di mana secara umum konseling behavior mengacu pada praktik yang didasarkan, utamanya pada teori sosial kognitif, dan mengakomodasi seperangkat prinsip dan prosedur kognitif. Konseling behavior saat ini cenderung terpadu pada konseling kognitif dan biasanya disebut dengan cognitive behaviorism. Deskripsi proses konseling behavioral. Proses konseling adalah proses belajar konselor membantu terjadinya proses belajar tersebut. Konselor aktif, yaitu pertama merumuskan masalah yang dialami klien dan menetapkan apakah konselor dapat membantu pemecahan atau tidak. Yang kedua, konselor memegang sebagian besar tanggung jawab saat kegiatan konseling, khususnya tentang teknik-teknik yang digunakan dalam konseling. Yang ketiga, konselor mengontrol proses konseling dan bertanggung jawab atas hasil prosesnya.
Hakikat manusia menurut pendekatan behavioristik. Pertama, manusia adalah penghasil, sekaligus hasil dari lingkungan berdasarkan perspektif behaviorism. Kedua, manusia tidak dikatakan baik atau buruk, tetapi dikatakan netral. Ketiga, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi orang lain. Yang keempat, menangkap apa yang dilakukannya, mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Yang kelima, setiap orang lahir dengan membawa kebutuhan bawaan. Keenam, manusia mempunyai tugas untuk berkembang. Tujuan konseling behavioristik. Pertama, membantu konseli membangun respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. Kedua, menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Ketiga, konseli belajar perilaku dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Keempat, penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Yang kelima, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. Yang terakhir adalah memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Deskripsi langkah-langkah konseling behavioral atau behavioristik. Yang pertama ada assessment. Langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien atau untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, tingkah laku penyesuaian, dan area masalahnya. Konselor mendorong klien untuk mengemukakan keadaan yang benar-benar dialaminya pada waktu itu. Asesmen diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik mana yang akan dipilih sesuai dengan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua adalah goal setting, yaitu langkah untuk merumuskan tujuan konseling. Selanjutnya ada teknik implementation, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan dari konseling. Selanjutnya, evaluation termination, yaitu melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Terakhir adalah feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Prinsip kerja teknik konseling behavioral atau behavioristik. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan agar klien terdorong untuk mengubah tingkah lakunya. Penguatan tersebut hendaknya mempunyai daya yang cukup kuat dan dilaksanakan secara sistematis dan nyata ditampilkan melalui tingkah laku klien. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model seperti film, tape recorder, atau contoh nyata yang langsung. Yang terakhir adalah merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. Penguatannya dapat berbentuk ganjaran yang bentuknya materi maupun keuntungan sosial. Teknik-teknik konseling behavioral. Yang pertama, latihan asertif, yaitu teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk
menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Yang kedua, desensitisasi sistematis, yaitu teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Yang ketiga, pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Yang terakhir adalah pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Terakhir ada kelebihan dan kekurangan konseling behavioristik atau behavioral. Kelebihannya, yang pertama, menekankan pentingnya prinsip pengkondisioning. Yang kedua, memberikan pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Yang ketiga, menuntut studi empiris yang diteliti. Yang keempat, bersifat universal. Dan kekurangannya adalah, pertama, mengabaikan pemahaman kognitif dan sosial. Yang terakhir, cenderung melihat manusia sebagai objek yang dilatih. Baik, itulah yang dapat saya presentasikan atau sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.